Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang metode ekspositori, pemecahan masalah, dan humanistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arga Suci Melinia sebagai moderator. Nama saya Adila Devi Loreja sebagai penyaji. Nama saya Kanobita Sari sebagai penyaji. Nama saya Fitri Dasari sebagai penyaji. Nama saya Ajeng Prastenisi sebagai penyaji. Nama saya Desi Ramadhan sebagai penyaji. Baiklah, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Adela Devi Lorenza. Kepada Adel, kita persilakan. Pengertian metode ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Prinsip-prinsip metode ekspositori. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pembelajaran merupakan ciri khas dalam metode ini, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan metode ini. Yang kedua, proses pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjukkan pada proses penyampaian pesan dari seseorang sumber pesan kepada seseorang atau sekelompok orang penerima pesan. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Dalam teori pembelajaran koneksionisme, kesiapan merupakan salah satu prinsip kesiapan merupakan salah satu belajar. Inti dari hukum ini adalah guru harus terlebih dahulu memosisikan siswa dalam keadaan siap baik secara fisik maupun fisik untuk menerima pelajaran. Yang keempat, prinsip berkelanjutan, yaitu ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pembelajaran yang lebih lanjut. Baiklah, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Eka. Kepada Eka, saya persilakan. Ya Allah, Pepe. Prosedur metode ekspositori. Yang pertama itu persiapan. Kesiapan adalah dalam teori belajar koneksionisme, kesiapan merupakan salah satu belajar. Inti dari hukum ini adalah guru harus terlebih dahulu memosisikan siswa dalam keadaan siap baik secara fisik maupun psikis untuk menerima pelajaran. Yang kedua, penyajian. Penyajian adalah tahap penyajian, langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah kolerasi. Kolerasi adalah langkah yang dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pembelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimiliki siswa maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa. Yang keempat adalah menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahap untuk memahami inti dari materi pembelajaran yang telah disajikan. Yang kelima adalah mengaplikasikan. Mengaplikasikan langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting. Langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah, kita persilakan. Yang B, pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah diberikan kesempatan peserta didik berperan aktif dalam mempelajari, mencari, dan menemukan sendiri informasi atau data untuk diolah menjadi konsep, prinsip, teori, atau kesimpulan. Nah, menurut Polia ada 4 langkah pemecahan masalah, yaitu yang pertama memahami masalah. Memahami masalah itu pada
bimbingan kepada siswa, bagaimana agar siswa tersebut dapat menentukan datanya atau apa yang diketahui dalam soal tersebut dan menentukan apa yang ditanyakan. Terus yang kedua, menyusun rencana pemecahan. Nah, kegiatan yang perlu dilaksanakan pada langkah ini antara lain mencari hubungan antara data yang diketahui dengan yang belum diketahui. Hal ini dapat dilakukan jika siswa mengerjakan langkah pertama benar. Terus yang ketiga itu melaksanakan rencana pemecahan. Masalah seperti yang telah dilaksanakan pada langkah kedua. Periksa setiap langkah dan harus dilihat dengan jelas bahwa langkah tersebut benar. Terus yang terakhir, memeriksa kembali. Yang keempat memeriksa kembali. Kegiatan yang dilakukan pada langkah terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang telah diperoleh dengan soal aslinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng. Kepada Ajeng, saya persilakan. Pengertian humanistik. Humanistik adalah suatu teori yang tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Tujuan teori humanistik. Tujuan utama pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Metode dalam teori humanistik. Yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Terus, mendorong siswa untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala resiko perbuatan atau proses belajarnya. Memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Siswa didorong untuk bebas mengungkapkan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan. Baik, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Desti. Kepada Desti, saya persilakan. Peran guru. Peran guru hanya sebagai fasilitator bagi siswa dan dengan memberikan motivasi, kesadaran bagi siswa, membimbing dan memfasilitasi siswa. Ciri-ciri guru yang memfasilitasi adalah 1. Merespon perasaan siswa. 2. Menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Yang ketiga, berdialog dan berdiskusi dengan siswa. Yang keempat, menghargai siswa. Yang keenam, kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. Yang ketujuh, menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa atau penjelasan untuk memantapkan kebutuhan segera dari siswa. Terus yang kedelapan, tersenyum pada siswa. Prinsip dasar humanistik. Manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Terus yang ketiga itu belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri yang dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Yang keempat, apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Yang kelima, manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang keenam, belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Yang ketujuh, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri yang dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya.
Yang kedelapan, ancaman terhadap diri siswa rendah. Pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadi proses belajar. Terus yang kesembilan, kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai terutama jika siswa dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri dan penilaian dari orang lain. Yang ke 10 belajar yang paling berguna secara sosial di dalam manusia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.